suku Akit namanya. Saya menengok dengan mata kepala saya sendiri. Masih ada orang Riau. Beda sama Aceh. Aceh itu tak ada yang tak Islam. Semua orang Aceh Islam. Ketika Sultan Iskandar Muda menganggap Islam semua. Beda Minangkabau. Minangkabau itu tak ada animisme, dinamisme. Ketika dulu orang Minang Islam, Islam mereka semua. Beda orang Melayu. Masih ada anak dalam, masih ada suku Sakai, masih ada suku Akit, masih ada suku anak laut, masih ada ujung Sungai Kampar itu terus Pulau Mendol. Saya pernah juga masuk ke situ, masih ada lagi orang Melayu. Jadi kalau ada orang mengatakan Melayu ini Islam, kau belum masuk ke dalam. Makanya jangan kau ceramah di kota aja. Pergilah masuk. Saya punya program masuk ke dalam ini setahun 2 kali. Kan baca buku, nampak saya nengok ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullah bi sanadihi Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi dengan sanadnya berkata dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin an Abi Sufyan, dari seorang laki-laki namanya Sahr bin Harb. Sahr bin Harb. Sahr batu cadas, batu padas, batu yang sangat keras. Harb perang. Jadi namanya batu anak perang. Ini nama orang Arab itu unik-unik. Dipanggil dia dengan Abu Sufyan karena ada anaknya namanya Sufyan. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Sufyan. Kalau antum ingat laki-laki yang membawa kudanya berwarna hitam menginjak-injak jenazah perang apa yang Nabi kalah waktu di Madinah, perang Uhud. Dia mencari-cari mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia Abu Sufyan. Abu Sufyan musuh bebuyutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi hadisihi tawil, dalam sebuah hadis yang tawil, hadis yang panjang. Fi qissati Hirqal, dalam kisah Hirqal. Hirqal Heraklius, gubernur Romawi yang ditempatkan di Damaskus, sekarang ibu kota Suriah. Jadi dulu Maroko itu termasuk provinsi Rom, negeri yang besar namanya Rom. Ada satu surat dalam Al-Quran namanya surat Ar-Rum. Sahabat Nabi ada yang berasal dari Rom, namanya Suhaib Ar-Rumi, merantau ke kota Makkah Al-Mukarramah. 2 kerajaan besar waktu itu. Satu lagi nama kerajaannya Faris atau Furs, Persia, Iran sekarang. Yang kedua namanya Rom, Itali sekarang. Tapi dia punya wilayah jajahan. Yang paling besar di Jazirah Arab namanya Damaskus. Maka peninggalan-peninggalannya dalam bentuk kolosium, tempat opera, tempat drama, tempat olahraga, itu peninggalan Romawi. Gubernurnya waktu itu namanya Hirqal. Nabi berkirim surat ke Hirqal. Isinya Aslim Taslam.
masuk Islamlah kamu, maka kau akan selamat. Wa illa, kalau kau tak masuk Islam, fa'alaika dzambul arisiyin, maka semua dosa orang Romawi kau yang menanggungnya. In taslam falaka ajrani, kalau kau masuk Islam pahalamu 2 kali lipat. Hirqal, kalau kau masuk Islam pahala kau 2 kali lipat. Kalau kau tak masuk Islam, semua dosa orang Romawi kau yang menanggungnya. Nah, itulah maka berlomba-lomba orang mau mendaftar ke KPU 2023. Kenapa? Karena kalau dia taat, pahalanya 1 provinsi. Kalau taat antum jadi gubernur, 1 provinsi pahala antum. Sekali antum sholat, pahalanya bukan 27, 6,7 juta penduduk Riau. Tapi kalau antum tak taat, jabatan tak lama, cuma 5 tahun. Tapi hisapnya sangat lama. Jadi ketika surat itu datang, dikasihnya minyak wangi surat itu. Diciumnya, diletakkannya ke kotak kayu. Jadi Hirqal termasuk yang memuliakan surat Nabi. Beda sama Kisra, Raja Persia. Waktu surat Nabi itu sampai, disobeknya, dikoyaknya. Diceritakan ke Nabi, ya Rasulullah, ya surat kau dikoyak sama Kisra. Apa kata Nabi? Mazzaqallahu, Allah juga akan mengoyak-ngoyak kekuasaannya. Akhirnya Persia itu ditundukkan oleh seorang khalifah bernama Umar bin Khattab. Sakit hati mereka, maka ditikamnya lah Umar bin Khattab. Itulah dia Abu Lu'lu'ah, yang kuburannya dibangun megah dengan taman oleh Syiah, karena mereka senang sekali atas kematian Umar ibn Khattab di tangan Abu Lu'lu'ah. Jadi Hirqal ketika dia dapat surat Nabi ini, dia penasaran. Kira-kira bagaimana sifat Nabi Muhammad SAW itu. Maka dia suruh tentaranya untuk mencari orang Makkah yang ada berdagang di Damaskus. Kalau ada orang Makkah yang dagang, tangkap. Dapat mereka lah pedagang dari Makkah, namanya, inilah yang meriwayatkan hadis, namanya Abu Sufyan. Tangkap dia, ditangkap Abu Sufyan, dibawa berjumpa dengan Heraklius. Ditanya sama Heraklius, kenal kamu dengan Muhammad SAW? Hadis panjang dalam Sahih Muslim, cari nanti dalam Sahih Muslim. Ini dipotong oleh Imam Nawawi karena yang mau dia ambil ujung ini. Tapi sebagai pengantar saya ceritakan sedikit. Kenal kamu dengan orang yang mengaku Nabi di kota Makkah? Kata Abu Sufyan, kenal. Apakah ada bapaknya, kakeknya yang raja? Tak ada. Kenapa itu yang ditanya Heraklius? Karena kalau ayahnya raja, pasti dia ingin jadi raja. Ada atuknya dulu raja? Tidak ada. Berarti dia mau jadi nabi ini bukan mau jadi raja. Apa kalian disuruhnya? Kami disuruhnya sholat, jangan menyembah berhala, disuruhnya kami amanah, dilarangnya kami dusta. Panjanglah dialog Abu Sufyan dengan Heraklius. Sampai akhirnya kata Heraklius, kalau betul yang kau cakapkan tentang laki-laki itu, maksudnya tentang Muhammad SAW, la yamliku, maka dia akan menguasai maudhi'a qadami hadha, tempat tapak kakiku berdiri ini, dia akan menguasai tempat itu. Apakah betul yang dikatakan Heraklius? Betul. Tempat tapak kaki berdirinya Heraklius itu dikuasai oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah dia negeri Syam, Damaskus, yang dikuasai Nabi Muhammad SAW. Kalau betul yang kau katakan ini Heraklius tentang dia, kau tak bohong, maka dia akan menguasai tempat tapak kakiku berdiri ini.
Jadi Nabi Muhammad SAW itu sudah dikenal oleh orang-orang yang membaca Taurat dan Injil, sebagaimana kata Allah, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka yang kami beri Taurat dan Injil mengenal Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Heraklius rajin membaca kitab suci. Sifat-sifat Nabi Muhammad itu mau dicocokkannya dengan dialognya dengan Abu Sufyan, dan dia dapat. Lalu kemudian dia pun berbicara dengan menteri-menterinya. Ada ketertarikan dia mau masuk Islam. Tapi begitu dibicarakannya, mungkin ini Muhammad inilah Nabi terakhir, juru selamat yang dikirim Allah. Akhirnya ribut. Abu Sufyan menceritakan tapi Abu Sufyan tak paham karena mereka tidak bahasa Arab. Ketika Heraklius berbicara dengan menteri-menterinya, ribut mereka. Jadi dia tidak masuk Islam itu karena menteri-menteri ini tak setuju. Takut dia kalau sampai dia masuk Islam dicopot jabatannya. Nah, itu pula lah susahnya jadi orang politik ini. Tak bisa dia mengambil keputusan sendiri. Saya sebetulnya setuju Pak Ustadz, tapi partai saya belum bisa. Ini yang dialami oleh Heraklius. Akhirnya mengapa dia tidak masuk Islam? Qala Hirqal, Heraklius berkata, famadza ya'murukum? Orang yang mengaku Nabi itu apa diperintahnya kamu? Apa disuruhnya kamu? Maksudnya Nabi Muhammad SAW, yakni Nabiya SAW. Qala Abu Sufyan. Abu Sufyan menjawab. Waktu dialog antara Abu Sufyan dengan Heraklius ini, Abu Sufyan sudah masuk Islam belum? Belum masuk Islam. Abu Sufyan masuk Islamnya baru tahun ke-8. Dalam perjuangan itu ada 4 Abu. Yang pertama, mau menang, mau kalah, mau senang, mau susah, tetap setia. Abu Bakar. Mau menolong, tapi tak mau ikut. Abu Thalib. Mau menang, mau kalah, mau susah, mau senang, pokoknya kau tetap musuhku. Abu Lahab. Setelah menang, baru mau berkawan. Abu Sufyan. 4 jenis Abu. Itu neraka jahanam tempatnya setan. Jangan antum sebut-sebut di masjid. Haram hukum menyebut babi dalam masjid. Jadi dalam perjuangan antum ketemu dengan 4 Abu. Setelah Nabi membawa 10.000 pasukan ke kota Makkah tahun ke-8, disebut dengan peristiwa Fathu Makkah. Masuk Islamlah Abu Sufyan. Nama istrinya Hindun. Hindun itulah yang mengutus Wahsy berkulit hitam untuk menyobek-nyobek jantung Hamzah. Setelah dibelahnya Wahsy, kalau kau bisa membunuh Hamzah, nanti kau kubebaskan jadi budak, kau jadi orang merdeka. Datanglah Wahsy, budak sahaya membawa tombak. Dia tidak membunuh yang lain, target dia cuma satu, Hamzah. Waktu perang Uhud tahun ketiga. Musilat bihi, bunyi kalimatnya dalam kitab sirah. Mim fa lam ta, musilat bihi. Musilat bihi dalam kamus Arab Inggris mutilation. Dia memutilasi Hamzah. Telinga Hamzah itu diguntingnya, hidung Hamzah itu dipotongnya, telinga diguntingnya, dicucuknya pakai jarum, pakai benang, dijadikannya rantai. Dibelahnya dada Hamzah, ditusukkannya hirbah tongkat pendek ke belakang Hamzah, tembus sampai ke selangkangan. Dibelahnya dada Hamzah itu, lalu hatinya diberi, jantung Hamzah itu diserahkannya ke Hindun, dikunyah Hindun, bini Abu Sufyan. Abu Sufyan ini dengan gagahnya membawa kuda hitam, menginjak-injak jenazah sahabat, mencari mana Muhammad. Dia sudah disembunyikan di atas bukit.
Disitulah sahabat itu meminta, berdoalah ya Rasulullah. Doa, kau punya satu doa mustajab. Kalau kau berdoa, mati mereka ini semua, rata dengan tanah. Nabi-nabi sebelumnya begitu, berdoa tenggelam, berdoa gempa, berdoa ditelan bumi. Apa kata Nabi? Biarlah doa itu kusimpan, syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Kusimpan doaku untuk mereka nanti hari kiamat. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, kata dia. Berikan mereka hidayah ya Allah. Nah inilah dia, ini dia Abu Sufyan. Begitu Nabi tahun ke-8 membawa 10.000 pasukan masuk ke kota Makkah Al-Mukarramah, apa kata Nabi? Man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia aman, tidak diganggu. Andai antumlah jadi Nabi waktu itu, membawa 10.000 pasukan, antum apa kan Abu Sufyan? Makanya panglima perang dari suku Aus namanya Sa'ad bin Ubadah, diacungkannya pedang. Hadza yaumul malhamah, ini hari balas dendam. Sebagaimana dulu mereka menggunting hidung telinga Hamzah, kita gunting juga. Sebagaimana mereka dulu mengunyah jantung Hamzah, kita kunyah juga jantungnya hari ini. Apa kata Nabi? Ta'al, mari kemari wahai Sa'ad. Hadza yaumul marhamah, ini hari berkasih sayang. Masuk Islam Abu Sufyan setelah kalah, tak ada harapan menang. Otomatis dia jadi mu'allab. Mu'allab dapat jatah zakat. Berapa dikasih Nabi? 100 ekor onta. Kali 50 juta. Berapa itu? 50 juta kali 100. 5 M. Bulat untuk Abu Sufyan. Bisa antum menjadi Nabi ke-26. Abu Sufyan. Bagaimana perlakuan Nabi dengan Hindun? Hindun bersumpah aku tak akan masuk Islam, kata Hindun. Ternyata setelah tahun ke-8 masuk Islam dia. Dia je orang. Dulu kau bilang tak mau masuk Islam, sekarang kau mau masuk Islam. Apa kata Hindun? Aku tak masuk Islam. Islam itu yang masuk ke hati. Waktu Nabi sedang duduk-duduk di atas bukit Sofa. Waktu pembebasan kota Makkah itu 19 hari Nabi di Makkah. Waktu Nabi sedang duduk di bukit Sofa, datanglah Hindun. Apa kata Hindun? Inna Aba Sufyan rajulun syahih. Lakiku Abu Sufyan itu rajulun syahih. Orangnya pelit. Boleh tak ku ambil duitnya untuk makan anak? Ternyata Abu Sufyan bakhil. Tamak. Akhirnya dia tetap masuk. Punya anak laki-laki namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Itulah yang jadi khalifah setelah Hasan. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan. Terbunuh Sayyidina Al-Hasan, meninggal kena racun Muawiyah bin Abi Sufyan. Qala Abu Sufyan menjawab, qultu, ku jawab pertanyaan Heraklius. U'budullaha wahdah. Hei Abu Sufyan, iya, kau dari Makkah, iya, jumpa kau dengan Nabi itu, jumpa. Apa kau diperintahnya? Kata dia, u'budullah, menyembah Allah wahdah saja. Sedangkan kami menyembah Allah juga, tapi menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal. Dulu menyembah Lata, ini beberapa hari ini menyembah Latu. Asiklah dibuat Latu. Mu'budullah, hanya menyembah Allah wahdah saja. La tusyriku bihi syai'a. Jangan kamu persekutukan. Anak-anak sekarang banyak tak tahu sekutu. Sekutu pasti tanya, apa itu sekutu? Kutu. Tentara sekutu dibonceng oleh Mika. Koalisi beberapa negara untuk menjajah Indonesia. Sekutu artinya ramai-ramai. Geng.
Allah itu tidak boleh ada sekutunya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarik, tiada sekutu. Saya laki-laki bawa istri, maka saya katakan hadhihi syarikatu. Kalau laki-laki syarik, kalau perempuan syarikatu. Hadhihi syarikatu hayati. Ini orang yang saya berbagi hidup dengan dia. Ini teman kamu. Hal hadza sadiquka? Is this your friend? Hadza syariki. Ini sekutu saya. Syarik, teman berkongsi. Allah tak punya teman kongsi. Allah itu la ilaha illallah, la syarika lah. Tak boleh ada sekutu bagi Allah. Allah itu qul huwallahu ahad. Syai'a, walau sedikit pun. Tak ada Allah menjelma ke pokok kayu lalu kayu jadi Tuhan. Tak ada Tuhan menjelma menjadi binatang, binatang jembah jadi Tuhan. Tak ada. Tauhid dalam Islam. Wahada yuwahhidu tauhidan, tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Itulah ajaran Islam. Itu yang diajarkannya ke kami. Watsruku ma yaqulu abaukum. Tinggalkan apa yang dikatakan nenek moyang kamu. Kenapa kamu begini? Kami tak tahu alasannya Pak Ustaz. Hadza ma wajadna alaihi aba'ana. Ini yang dilakukan nenek moyang kami. Ya udah kami ikut aja. Mau benar mau salah nggak usah lawan. Yang penting udah itu kata nenek moyang kami. Jangan ikut-ikut apa kata nenek moyang. Wa ya'muruna bis shalah. Disuruhnya kami melaksanakan salat. Wasidqi. Disuruhnya kami jujur. Inilah mengapa hadis yang panjang ini dipotong oleh Imam Nawawi, karena bab ini terkait tentang jujur. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah kita memotong hadis yang panjang untuk ceramah? Antum pulang menyampaikan hadis. Hadisnya panjang, antum potong. Ada mahasiswa di situ. Sebetulnya maksud dia, kenapa Ustaz motong hadis? Cuman karena dia bahasanya lembut ditanya, Ustaz, boleh kita memotong hadis yang panjang? Boleh. Dilakukan Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin min Kalami Sayyidil Mursalin, hadis tentang dialog Heraklius dengan Abu Sufyan, dipotong oleh Imam Nawawi tentang sidik karena dalam bab jujur. Oh, boleh. Jadi kalau antum ngasih jawaban itu, kasih dengan argumentasi. Jangan pas ditanya, boleh Ustaz? Boleh. Kok boleh Ustaz? Kau udah menunggu aku jawab, udah syukur. Banyak pula lagi. Jadi orang puas. Oh, itu alasannya. Tak mengada-ngada dia. Wa ya'muruna bis shalah. Disuruhnya kami sholat. Wasidqi. Disuruhnya kami jujur. Wal afaf. Menjaga diri dari afaf yang bersifat seksual. Kejahatan ini dua. Inna sholata tanha anil fahsya wal. Kenapa tidak bisa dibuatnya ayatnya satu aja? Inna sholata tanha anil munkar. Cukup. Kenapa mesti ada fahsya? Fahsya kejahatan seksual. Mungkar kejahatan non seksual. Karena memang sifat manusia ini dua. Ada orangnya rajin bangun masjid, rajin pengajian, tapi gatal. Itu dia fahsya non mungkar. Ada pula matanya tunduk, tidak jahat secara seksual, ngomongnya nggak porno, tapi koruptor. Yang lebih parah, udahlah koruptor, gatal. Kalau kamu sholat, kamu tidak jahat secara seksual dan tidak jahat secara non-seksual. Fahsya wal munkar. Orang yang menjaga matanya, menjaga hatinya, menjaga dirinya dari yang berbau seksual disebut punya sifat afaf. Orangnya afif. Kalau perempuan, afifah. Siapa nama anak ibu?
Afifah. Kok merek bedak? Makanya kau ngaji supaya jangan di otak kau tuh bedak aja. Afifah itu bukan merek bedak, itu asal katanya afaf. Nabi selalu berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal. Disuruhnya kami sholat, disuruhnya kami jujur, disuruhnya kami afaf, disuruhnya kami silah, menyambung tali silaturahmi. Ini kalau antum jadikan kajian kultum, bagus. 4 yang diperintahkan Nabi seperti yang diriwayatkan Abu Sufyan ketika ditanya oleh Heraklius. Sholat, jujur, jaga diri dari yang bau seksual, dan menyambung tali silaturahmi. Itu renungan pagi ini. 1 video vlog. 1 hari 1 video, setahun berapa? 360. Nampaknya sedikit, tapi kalau continue, begitulah dialog. Hadis ini ada dalam muttafaqun alaih, ada dalam Sahih Al-Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim. Ini yang mau diambil dari hadis dialog panjang ini. Ada yang dilarang, ada yang disuruh. Apa yang dilarang Nabi? Jangan syirik, menyembah hanya kepada Allah. Masih ada sekarang orang menyembah pokok kayu? Ada. Pergi antum dari sini ke Tanjung Buton, dari situ menyeberang naik kapal ke Meranti, dari Meranti naik lagi ke Sokop. Di Sokop itu nanti antum naik ojek, nampak pokok kayu besar diikat pakai kain-kain putih, di bawahnya dupa dan foto-foto. Tidak Islam, tidak Hindu, tidak Buddha, tidak Konghucu, tidak Katolik, tidak Kristen. Animisme. Pergi kalian jalan-jalan menengok. Suku Akit namanya. Saya menengok dengan mata kepala saya sendiri. Masih ada orang Riau. Beda sama Aceh. Aceh itu tak ada yang tak Islam. Semua orang Aceh Islam. Ketika Sultan Iskandar Muda mengislam, Islam semua. Beda Minangkabau. Minangkabau itu tak ada animisme, dinamisme. Ketika dulu orang Minang Islam mereka semua. Beda orang Melayu, masih ada anak dalam, masih ada suku Sakai, masih ada suku Akit, masih ada suku anak laut, masih ada ujung Sungai Kampar itu terus Pulau Mendol. Saya pernah juga masuk ke situ. Masih ada lagi orang Melayu. Jadi kalau ada orang mengatakan Melayu ini Islam, kau belum masuk ke dalam. Makanya jangan kau ceramah di kota aja, pergilah masuk. Saya punya program masuk ke dalam ini setahun 2 kali. Kan baca buku, nampak saya nengok ke dalam. Kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Itulah mengapa Yayasan Tabung Wakaf Umat mengambil anak-anak ini, disekolahkan, hafal Quran, tamat pesantren, dikuliahkan, setelah selesai S1, baru dia balik nanti ke kampungnya. Karena setelah kami tengok, kami amati, tidak bisa orang luar dibawa ke sana. Paling tahan 6 bulan, setahun, habis itu balik dia. Tapi kalau anak kampung itu sendiri, itulah metode dakwah. Wa ila adin akhahum huda, wa ila madyana akhahum syu'aiba, wa ila samuda akhahum salihah. Akhahum, saudara mereka yang berdakwah ke mereka, jangan orang luar. Jadi setelah melihat pengalaman masuk, tak bisa orang luar, mesti saudara mereka sendiri. Anak-anaknya itu ditarik, disekolahkan, nanti setelah tamat balik lagi ke sana. Anehnya suku-suku pedalaman yang ada di Riau, bisa pula di dalam tuh ada rumah suluk tarekat Naqsyabandiyah. Hebatnya tarekat. Kok bisa di suku Sakai ini ada rumah suluk?
Atuk kami dulu mengambil tarekat. Dari mana? Dari khalifah yang dikirim oleh Syekh Abdul Wahab Rokan. Orang Riau asli, rantau Binuang Sakti. Rokan Hulu. Pergi antum ke Pasir Pangarayan, tanya di mana rantau Binuang Sakti. Situ lahirnya. Pergi dia ke Makkah, di Jabal Abi Qubais. Setelah pulang, ada Sultan Melayu namanya Sultan Musa. Sultan Musa ini bertarekat. Dia ingin Tuan Guru itu dekat dengan dia. Sultan Musa itu Sultan Melayu Langkat. Sekarang jadi Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Tapi Tuan Guru itu tidak meninggalkan hutan Riau ini. Dikirimnya. Kalau saya tak bisa mengajar, maka saya kirim pengganti. Pengganti itu bahasa Arabnya khalifah. Orang Melayu susah menyebut khalifah. Siapa tuh? Kelipah. Mila tuan kelipah ke kampung kami, khalifah, pengganti. Makanya pengganti Nabi Muhammad itu disebut dengan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pengganti Nabi Muhammad. Bukan sebagai Nabi, pengganti sebagai pemimpin. Dikirimnyalah khalifahnya ke Riau ini. Masuk berdakwah ke suku Sakai. Terganggulah batin-batin itu. Kata batin, kedatangan kamu khalifah mengganggu stabilitas keamanan kami di dalam. Jadi kau jangan lagi berdakwah di dalam hutan kan. Tapi, begitu. Kalau bisa kau menyunat aku, silakanlah. Kata batin tadi. Kalau bisa kau menyunat aku, silakanlah kau berdakwah di sini. Kata khalifah yang dikirim Syekh Abdul Rokan tadi, kalau untuk menyunat kau, tak perlu aku, cukup murid aku. Tanya murid, sanggup kau menyunat dia ni? Kata murid khalifah ni, kalau untuk menyunat kau, tak perlu pakai bawah parang nih, cukup pakai atas nih. Parang tu yang tajamnya mana? Bawah kan? Dia sedang megang parang. Untuk menyunat kau, tak perlu pakai bawah nih, pakai atas nih. Diputarnya sekali, putus barang. Bayangkan kalau sampai 2 kali. Itulah asal muasal suku Sakai masuk Islam. Kisah itu saya baca di Kairo. Di perpustakaan kelompok studi mahasiswa Riau. Bukunya warna biru dicetak oleh UIR Press. Penulisnya UU Hamidi, budayawan Riau. Kontribusi suku, kontribusi tarekat Naqsabandiyah dalam pengislaman suku Sakai. Ada mahasiswa yang pernah baca buku itu. Kalian cari nanti, buat bedah buku. Jadi Naqsabandiyah itu punya kontribusi mengislamkan orang di desa, di kampung terasing. Dulu belum ada medsos. Jadi orang tarekat itu mengislamkan orang tak Islam. Sekarang ustadz pengajian, orang yang udah masuk masjid dikafirkan. Bukan dia masuk ke hutan. Di kota udah bagus, masjid cantik, masuk orang aja kafir. Maulid kafir, Islam Mi'raj kafir, tawassul kafir. Apa tak cocoknya orang diputar dia parang 2 kali biar berputusan barang itu semua. An Abi Sabitin, dari Abu Sabit. Qila, ada pendapat kedua mengatakan Abi Sa'id, dari Abu Sa'id. Qila, ada pendapat lagi mengatakan Abil Walid, dari Abul Walid. Namanya satu, Sahal bin Hunayf. Tapi panggilannya Abu Sabit, Abu Sa'id, Abul Walid. Wa huwa badriyun. Dia termasuk sahabat Nabi yang ikut perang Badar. Sahabat Nabi yang perang Badar itu mulianya sampai orang bertawassul, doa kepada Allah, menyebut salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah.
bi ahlil badri. Ya Allah, barakat ahli Badar, kabulkan doakan. Tawassul. Itu maka orang itu melarang solawat itu, katanya solawat itu syirik karena bertawassul dengan orang mati. Orang Badar itu kan udah meninggal kan? Udah meninggal, kenapa kalian bertawassul lagi? Dia lupa ayat wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal Quran bilang dia hidup. Maksud hidup itu apakah jasadnya itu hidup? Kita ini kalau mati seminggu dalam kubur, tiba-tiba diotopsi lagi, maka kulit kepala ini lepas, biji mata ini lepas, kulit ini lepas, kuku lepas, perut ini menggelembung, usus pecah. Jadi kalau ada di antara antum mau jadi dokter otopsi, pikirkanlah itu. Tapi jasa antum luar biasa, bisa mengungkap pembunuh. Meninggallah seorang laki-laki dari Maulabung. Kata dia, kalau aku hidup, kalau aku mati malam ini ditembak Belanda, mati syahid. Kalau aku hidup besok pagi, masih bisa minum kopi di Maulabung. Siapa namanya? Teku Umar. Kalau Tengku itu ulama, kalau Teku itu bangsawan di Aceh. Kalau Tengku Melayu itu bangsawan. Jangan berbalik-balik. Bisa diingat? Teku Umar, tulisannya Teuku Umar. Ditembak dia, pas jantungnya, meninggal. Jenazahnya mesti ditangkap. Tangkap Teku Umar dalam keadaan hidup atau mati. Ternyata orang Belanda itu saking takutnya, jenazahnya pun mau diambil orang itu juga. Dilarikan muridnya, dikubur, kubur pertama. Dicari Belanda, sudah 6 bulan di kuburan pertama. Digali lagi sama muridnya, digendong mereka lagi, dibawa ke kuburan kedua. Di kuburan kedua 8 bulan. Dicari Belanda lagi, mau dicuri orang itu jenazahnya, mau dibawa ke Ratu Belanda untuk buktikan ini dia udah mati. 8 bulan di kubur yang kedua, dilarikan lagi, akhirnya di kubur yang ketiga, di dalam hutan, di balik bukit. Masuk ke hutan, naik ke bukit, turun, situlah kubur yang ketiga. 6 bulan, 8 bulan. Ada tak yang terlintas di pikiran Anda? Kok jenazahnya tak busuk? Bukti bahwa orang yang mati syahid itu tak dimakan cacing tanah. Di kuburan yang ketiga itulah yang sekarang makamnya di dekat Maulabung yang kemarin saya ziarah ke sana. Saya tanyalah penjaga kubur, sunyi dalam hutan. Banyak orang ziarah kemari. Hari ini 1000, Pak. Tanggal 25 Desember kemarin, tanggal merah, 1000 orang datang ziarah. Entah berapa ekor memotong lembu untuk makan orang berziarah. Ya Allah, nanti panjang umur untuk datang ziarah Teku Umar. Sambil buat video, kalau aku mati, mati syahid. Kalau hidup besok pagi, masih bisa minum kopi di Maulabung. Hidup ini simpel aja bagi mereka. Hidup ini bagi mereka sesimpel itu, tak sampai setengah sayap nyamuk. Itu maka mereka tidak stres. Orang sekarang dunia ini mau dimasukkan ya ke kepalanya, pecah pembuluh darah. Kalau mati tak apa-apa, setengah mati. Wa huwa badriyun. Ini Sahal bin Hunayf adalah pejuang perang Badar. Apa kata dia? Annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, man sa'alallaha ta'ala syahadata bisidqin, siapa yang minta kepada Allah supaya mati syahid bisidqin, dengan jujur, bukan basa-basi,
Ballaghahullahu manazil syuhada, Allah menyampaikannya ke makam level orang mati syahid. Wa in mata ala firashihi, walaupun matinya di atas kasur. Antum pernah berdoa supaya mati syahid? Kalau pernah antum berdoa, ya Allah matikan aku mati syahid, dan jujur antum ngomong bisidqi, maka antum mati sebagai syahid dan nanti di akhirat selevel dengan ma'as syuhada. 4 yang kita mau tuh, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Maka nanti antum bangkit bersama syuhada walaupun matinya di atas spring bed, walaupun matinya di atas sofa. Iskariman awud syahidan, mati syahid kalau hidup mulia, hidup sakau mati konyol. Apa gunanya hidup ini? Rawahu Muslimun, hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Artinya orang yang jujur dalam doanya pun dapatnya maqam itu, hanya jujur dalam berdoa. Ini sekarang berdoa pun tak jujur, berdoa pun hanya sekedar lipstick aja. Ya Tuhan kami berkumpul pagi ini di kantor ini, amin. Allah diaminkan, dia belum berdoa. Dihadiri oleh Bapak Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Kepala Kantor beserta seluruh karyawan-karyawan, amin gitu. Apa kau aminkan? Belum lagi dia berdoa, dia baru cerita lagi. Saya pernah ceramah yang berdoa orang kantor tuh, belum amin aja. Yang orang tuh udah malas sudah, biar cepat selesai itu gitu. Doa tuh penuh dengan basa-basi. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, namanya Abdurrahman bin Sakhar. Nama aslinya Abdus Syams, hamba matahari, bin Sakhar, anak batu. Hamba matahari, anak batu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ghaza nabiyyun minal anbiya, ada salah seorang nabi berperang. Namanya tak disebut namanya. Kenapa nabi itu cuma 25? Karena cuma 25 itulah yang disebut namanya dalam Quran. Banyak nabi lain. Minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus. Ada yang kami sebutkan, ada yang tak kami sebutkan. Banyak sekali nabi. Likulli qaumin had, setiap kaum, setiap bangsa ada nabi. Jadi kalau gitu ada nabi orang Indonesia apa Ustaz? Ada. Namanya tak disebutkan Allah, tak tahu. Salawatullah wa salamuhu alaihim. Salawat dan salam dari Allah untuk para nabi. Faqala liqaumihi, nabinya ini berkata, apa kata nabi? La yatba'anni rajulun malaka bud'amra'atin. Kalau ada orang macam ini jangan ikut aku. Kalau ada jenis manusia macam ini jangan ikut aku. Bagaimana sifatnya? Rajulun malaka bud'amra'atin wa huwa yuridu an yabniya biha wa lamma yabni biha. Laki-laki yang menjalin hubungan dengan perempuan, lalu kemudian dia janjikan mau menikah, tapi sudah dapatnya kehormatannya, walamma yabni biha, tak jadi dinikahinya. Kalau ada orang model begini, jangan kalian ikut aku, kata Nabi. Ada yang model begini di sini? Takutnya iya kan? Ada aku. Wala ahadun bana buyutan lam yarfa' suqufaha. Kalau ada di antara kamu ini orang yang membangun rumah tak selesai, menggarap suatu pekerjaan tak selesai. Salah satu contohnya bangun dinding, tiang, atapnya tak dilengkapinya. Jangan ikut aku. Wala ahadun ishtara ghanaman aw khalifatin wa huwa yantaziru auladaha. Kalau ada di antara kamu itu yang membeli kambing atau membeli unta, lalu kemudian dia tunggu anaknya lahir, faghaza fadana minal qaryah,
salatal asri atau qariban min dzalik. Lalu Nabi ini pun berserta pasukannya berperang, mendekat dari suatu kampung, suatu negeri yang mau diperangi. Udah dekat waktu asar atau mendekati itu. Faqala lisyams. Itu kampung yang mau target perang. Pas sudah mau dekat, masuk waktu asar, maka dia berkata kepada matahari. Apa kata dia kepada matahari? Innaki ma'muratun. Matahari, kau diperintah Allah. Matahari itu berjalan sendiri atau diperintah Allah? Perintah Allah. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wa lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin. Innaki ma'muratun. Matahari, kau kan diperintah Allah. Wa ana ma'murun. Aku pun diperintah Allah. Kalau gitu sama tak kita dengan matahari? Sama-sama makhluk Allah. Kenapa dia katakan begini? Karena ada orang yang menganggap matahari itu Tuhan. Siapa yang mengatakan matahari itu Tuhan? Orang Mesir kuno. Lambangnya, lambang matahari bulat, keluar tangan banyak-banyak. Namanya Dewa Ra. Dan di dunia modern ini pun ada bangsa yang menyembah matahari. Pagi-pagi disuruhnya seluruh pejuang ulama-ulama dijemur di panas terik, disuruh sujud ke matahari. Siapa itu? Jepang. Ulama yang tak mau tembak. Innaki ma'muratun. Matahari, kau disuruh. Wa ana ma'murun, aku pun sama. Allahumma hbisha 'alaiha. Ya Allah, tahan matahari ini, jangan dia bergerak sebentar. Fahu bisa. Berhenti matahari itu, bisa tertahan. Hatta fatahallahu alaih. Hatta fatahallahu alaih, sampai dia menang. Berhenti matahari sebentar, aku mau perang. Berhenti, perang, menang. Fajama'al ghanaim. Lalu dikumpulkanlah harta rampasan. Faja'at an-nar. Setelah dikumpulkan harta rampasan perang, datang api. Faja'at an-nar. Datang api. Lita'kulaha. Datang api membakar harta rampasan perang. Inilah beda Nabi Muhammad SAW dengan Nabi sebelumnya. Kalau Nabi sebelumnya berperang, harta rampasan perang dikumpulkan, dikirim Allah api membakar hangus. Kalau Nabi Muhammad, harta rampasan perangnya kemana? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in. Ketahuilah kalau kamu dapat harta rampasan perang, fa inna lillahi khumusahu walir rasul. Allah dan Rasul dapat khumus. Khamsah 5. Khumus 1/5. 1/5 berapa persen? 20%. Nabi perang Badar dapat harta rampasan perang. Dalam kitab Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri Ar-Rahik Al-Maktub, la taqillu an khamsina alfi dinarin zahabin. 50.000 keping uang dinar. 1 dinar beratnya 4,25 gram. 4,25 gram emas sekarang sama dengan 4.250.000 kali 50.000 keping. Berapakah harta rampasan perang saat itu? Dan berapakah jatah Nabi? Kita hitung ya. 1 keping 4,25 gram. Emas 24 karat. Berarti sekarang 4.250.000 kali 50.000 keping. 212.500.000. Jatah Nabi 20%. 40 juta. 212 miliar. 40 M jatah Nabi. 40 M itu kalau ada orang punya duit 40 miliar itu kaya apa miskin? Saya bilang Nabi Muhammad miskin. Dihalalkan bagiku ghanimah. Falam tat'amha. Ketika api itu datang mau memakan harta rampasan perang tadi, tak bisa dimakan. Faqala inna fikum ghululan.
api ini tak bisa memakan harta rampasan perang, ini tak bisa membakar ini, karena ada di antara kalian ini ghulul, curang, penipu. Kalau semuanya hati kalian bersih, tak ada yang mengambil, habis ini. Tapi karena ada yang curang ini, maka falyubayyi'ni min kulli qabilatin rajulun. Setiap satu kabilah utus satu perwakilan kemari untuk membaiat. Falaziqat yadu rajulin biyadihi. Maka berbaiatlah. Berbaiat itu seperti orang bersalaman. Aku taat kepada engkau, aku tidak curang, aku tidak bohong, aku taat demi Allah dan Rasul. Berbaiat namanya. Baiat itu sumpah setia. Faqala fikum al-ghulul. Ada di antara kamu ini yang curang, penipu, bohong, tak jujur. Fal tubayyi'ni qabilatuka falaziqat yadu rajulaini. Dari suku kau, tolong panggil satu orang. Maka datanglah rajulaini, dua orang, au salasatin, tiga orang, biadi. Ya. Fikum al-ghulul. Ada di antara kalian ini yang curang. Faja'u bi ra'sin mithli ra'si baqarah minaz zahab. Kenapa api ini tidak mau memakan harta rampasan perang? Karena ada yang curang. Tolong setiap kalian suku ini berbaiat. Tahu dia, dari kau ini ada yang curang. Panggil tiga orang. Dari kalian yang bertiga ini ada satu yang curang. Patutlah api ini tak bisa membakar karena ada yang curang. Ngaku, siapa yang ngambil? Maka faja'u bi ra'sin, datanglah mereka membawa ra'sin, kepala, mithli ra'si baqarah, seperti kepala lembu, minaz zahab, terbuat dari emas. Kepala lembu dari emas, berapa kilo itu guys? Fawada'aha, inilah yang kami sembunyikan tadi wahai Nabi. Nah, ini kepala lembu dari emas. Faja'atin nar, datanglah api, fa'akalatha, habis membakar harta rampasan perang. Kenapa waktu pertama tadi api tak bisa membakar? Karena ada yang curang. Falam tahillal ghanaim li ahadin qablana. Sebelum kita, kata Nabi, sebelum aku datang, tidak ada satu nabi pun yang dihalalkan mengambil harta rampasan perang. Summa ahallallahu lana, kemudian Allah menghalalkan al-ghanaim, mufradnya ghanimah, jamaknya ghanaim. Lamma ra'a dha'fana, ketika Allah melihat kita lemah, wa ajzana, kita tak mampu, fa ahallaha lana, maka dihalalkan Allah untuk kita. Tapi jangan tuduh Nabi Muhammad kaya karena harta rampasan perang. Ada Nabi Muhammad meninggalkan rumah megah mewah? Tak ada. Ada Nabi Muhammad meninggalkan kursi dari emas? Datang Sayyidatuna Fatimah. Ada harta warisan untuk kami wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar Siddiq, aku pernah Nabi bersabda, nahnu ma'asyurul anbiya la nurathu. Kami tak meninggalkan harta warisan. Wa ma taraknahu shadaqah. Semua harta warisan menjadi tak ada harta warisan Nabi. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih. Tanggung satu hadis supaya pertemuan depan kita langsung bab muraqabah. Hadis yang terakhir dari Abu Khalid Hakim bin Hizam. Dia berkata, Nabi SAW bersabda, al-bayyani bil khiyar. Pembeli dan penjual punya masa untuk menentukan sebelum akad jual beli. Masa itu namanya bil khiyar. Khiyar artinya bisa memilih. Saya beli mobil kamu ya, tunggu dulu, jangan akad, kau tengok dulu. Ini udah lewat 5 tahun. Kadang dipencet klakson keluar air. Beberapa kali ku pijak rem, gas pula yang kencang. Baguslah kau periksa dulu. Itu namanya selama proses itu bil khiyar. Malam yatafarraqa, sebelum mereka berpisah. Kalau udah berpisah, maka tertulis di situ, barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Kalau mau dikembalikan, potong sekian persen. Fa'in sodaqah, kalau si pembeli jujur, si penjual jujur, wabayyana, dan mereka menjelaskan barang ini, burika lahuma fi bai'ihima,
maka mereka berdua diberkahi jual belinya itu. Berapa banyak dengan transaksi jual beli hubungan menjadi lebih akrab. Terima kasih ya, barang yang kau jual kemarin tuh bagus. Tapi berapa banyak gara-gara jual beli lalu rusak, putus silaturahim, bermusuhan karena merasa beli kucing dalam karung di isolatif 3 lapis. Wa in katama, kalau disembunyikannya cacat barang itu, wa kadzaba, bohong, muhiqat, maka dimurkai barakatu bai'ihima, diambil berkahnya, akhirnya tak ada berkah. Muttafaqun alaih. Jual beli mesti dulu waktu ustaz-ustaz ceramah, Nabi Muhammad itu kalau berdagang disebutkannya, ini barangnya bagus, harganya sekian. Ini barangnya kurang bagus, harganya sekian. Ini barangnya tidak bagus, harganya sekian. Begitulah jujurnya Nabi. Ini ceritanya tahun-tahun 80-an. Apa kata jamaah? Mana laku? Kalau begitu jualan mana laku, kata orang. Sekarang beginilah jualan yang laku. Siapa yang melakukan jualan model begini? Orang tak Islam. Orang Islam berjualan mangga busuk, mangga bagus, mangga baru, mangga lama, disatukannya, ditulisnya mangga 10.000. Orang pun berhenti, udah dekat, kecil, setengah kilo. Apa kata orang yang membeli itu? Kusumpahkan membeli lagi sini. Pergi kita ke tempat orang tak Islam, ditulisnya 3 kotak. Mangga baru petik, fresh, segar, sekilo 100.000. Mangga yang sudah agak lisut, sekilo 75. Mangga yang tidak bagus, hitam-hitam, 25.000. Itulah yang dikejar orang sekarang. Waktu menengok itu, saya tengok, oh, yang dulu dikatakan mustahil, ternyata itulah yang diminati sekarang. Karena orang kalau udah kena ketipu sekali, sampai mati dia tak percaya. Ada satu lagi metode jalan dagang Nabi yang sekarang kalau diceritakan ketawa orang, tapi nanti sekian puluh tahun lagi dilakukan orang. Ini modalnya segini. Kalau kau mau beli segini untungnya. Nah, itu sekarang belum, tapi nanti adalah muncul nanti itu nanti. Ini modal ini karena orang mau tahu barang ini original. Kalau dia sutra, kadar sutranya berapa? Kalau dia emas, kadar emasnya berapa? Dan orang mau, kalau kadar emasnya sekian, harganya sekian. Kalau kadar sutranya sekian, sekian. Yang diketawakan orang dulu, diamalkan orang sekarang, dan yang mengamalkannya orang tak Islam, barangnya laku keras. Islam ini sistem. Siapa yang melaksanakannya, dia akan untung, walaupun dia tak Islam. Islam ini sistem. Ada orang Islam yang beruntung dengan melaksanakannya. Itu contoh. Yang saya sampaikan ini pernah antum tengok. Kalau belum, tengok nanti. Itulah kaji kita subuh ini. Akan datang, kita ketemu judulnya Al-Muraqabah. Muraqabah, pengawasan Allah. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Apakah menentukan kebaikan, kesuksesan ilmu orang terhadap orang lain hingga orang lain itu termotivasi untuk mencapainya? Apakah itu termasuk ghibah? Saya mau belajar sama si Anu Ustadz, boleh apa tak boleh? Huwa min ahlil bid'ah. Saya mau belajar sama dia Ustadz, boleh apa tak boleh? Huwa syaitan. Saya mau belajar sama dia Ustadz, boleh apa tak boleh? Huwa dallun mudil. Adakah itu dalam ajaran Islam? Ada? Yang jurusan hadis, angkat tangan. Tak ada jurusan. Atau jurusan hadis? Ada tak itu dalam ilmu hadis? Tak ada. Antum semester berapa? Hah? Semester 3.
Ilmu jarah wa ta'dil. Hah? Ada atau tak ada? Fulan kadzab, fulan wadda', fulan wadi'ul hadis, fulan. Dalam ilmu hadis ada namanya syarat hadis sahih 5. Yang pertama sanadnya nyambung. Sanad itu apa? Imam Bukhari dari Imam Abdullah bin Maslamah, Maslamah dari Imam Malik, Imam Malik dari Abu Zinad, Abu Zinad dari A'raj, A'raj dari Abu Hurairah, Abu Hurairah dari sanad. Yang kedua rawinya mesti adil. Yang ketiga rawinya mesti dhabit, kuat ingatan. Dari mana kita tahu rawi itu adil? Ada ulama jarah wa ta'dil yang memberikan rekom. Fulan siqah, fulan hujjah, fulan dhaif, fulan wahid, fulan kadzab, fulan dajjal. Apa nama kitabnya? Kitabnya namanya Kutubur Rijal wa Tabaqat. Jadi semua periwayat yang ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah dibuatkan satu kitab khusus. Fulan kadzab, fulan wadda', fulan sahih, fulan dhaif. Nama kitabnya Al-Kamal fi Asma'ir Rijal. Karena kitab ini terlalu besar, panjangnya semeter, diperkecil namanya kitabnya Tahzibul Kamal. Karena terlalu besar diperkecil lagi namanya Tahzibut Tahzib. Karena besar diperkecil lagi namanya Taqribut Tahzib. 2 jilid, 2 kali Quran tebal. Ditulis oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ustaz, saya mau belajar sama, jangan Syiah itu. Saya mau belajar sama dia Pak Ustaz, jangan Khawarij. Belajarlah kepada akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, supaya orang selamat. Kalau tidak, saya mau belajar sama dia, tak apa-apa, belajarlah. Itu sama dengan menyerahkan kambing ke mulut singa. Gaji saya 5 juta sebulan. Saya mendapat bonus tiap tahun beda-beda. Kadang 20 juta, bisa lebih, tergantung dari keuntungan usaha sendiri. Apakah hasil gaji ditambah bonus saya sudah wajib dikeluarkan zakatnya? Zakat itu dikeluarkan berdasarkan income pemasukan. Gaji, bonus, reward, SPPD, uang tunjang, uang sipak, uang sundul, uang tanduk, uang sikut. Jadi jangan gaji saja. Ada orang bergaji 20 juta, tapi penghasilannya 200 juta. Rupanya banyak tuyulnya. Maka yang dikeluarkan dari 2,5% dari 100 juta, 25 juta. Kalau 200 berarti dia keluarkan 50 juta. Mudah-mudahan adik-adik ini gajinya 200 juta sebulan. Tak ada yang mustahil. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kenapa setelah Rasulullah wafat perhatian umat fokus pada masalah politik, khususnya dalam masalah memilih khalifah? Dunia ini tidak boleh kosong dari pemimpin. Satu malam dengan pemimpin yang zalim lebih baik daripada 60 tahun. Satu malam tanpa pemimpin lebih celaka. Tapi ini jangan dijadikan dalil untuk memilih pemimpin celaka. Mereka meninggalkan jasad Nabi terbujur demi politik. Kalau orang meninggal, yang ngurus jenazahnya itu keluarga, bodoh. Yang mengurus jenazah, jangan kau bayangkan jenazah Nabi itu golek-golek, tak terurus. Yang mengurus jenazah Nabi itu Sayyidina Ali, karena dia tak punya saudara kandung. Sayyidina Ali itulah saudara dia, ayah mereka adik-beradik. Abbas, pamannya masih hidup. Abdullah bin Abbas, Fadl bin Abbas, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Itu yang mengurus jenazahnya. Sedangkan Abu Bakar, Omar, Osman, mereka di Saqifah Bani Sa'idah bermusyawarah untuk pemimpin. Jadi ceritanya jangan dibalik. Ini gara-gara banyak dengar ceramah Syiah. Yang ngurus jenazah Nabi udah ada keluarga, sahabat, masing-masing dengan tugasnya. Saqifah Bani Sa'idah itu sebelah kanan. Kalau kita ngadap ke kiblat di Masjid Nabawi, sebelah kanan. Sengaja tak dibangun hotel.
dibiarkan tanah kosong jadi taman. Tertulis Saqifah Bani Sa'idah, tempat musyawarah sahabat pengangkatan Abu Bakar bermusyawarah sebagai khalifah. Nanti antum pergi umroh tengok mana kata Ustaz Somad Saqifah sebelah kanan. Jelas? Kami sebagai mahasiswa meminta nasihat, saran bagaimana cara supaya konsisten istiqomah menuntut ilmu. Sebab kami kadang ketika sedang membaca buku 20-30 menit ngantuk. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mudah menghafal hadis arba'in. Tanya Ustadz Budi, kalau kalian tak percaya cakap saya ini nanti. Bulan September, Oktober keluar Muqarrar, diktat namanya. Tebalnya 200 sampai 300 halaman. Keluarlah diktat. Satu syekh, satu diktat. Nanti ujiannya Desember. 7 diktat, karena saya Fakultas Usuluddin. Desember 7, nanti masuk lagi Maret, ujiannya Juli 7. Jadi setahun itu 14. Saya beli itu diktat. Saya membaca diktat itu 3 kali. Membaca pertama, menengok kosakata, karena saya dari sekolah kelas 1 Darul Arafah Medan, kelas 2 Muallimin, kelas 3 Air Molek. Kalau ada orang pindah-pindah itu karena prestasi atau karena mantap itu. Jadi saya beda sama Ustaz Budi. Ustaz Budi tamat Gontor, bahasa Arab, bahasa Inggris kepalanya. Jadi ini kamus Al-Munawir, ini buku. Baca pertama, buka. Makanya buku saya itu, masih ada saya simpan, itu macam hutan rimba, karena bercoret-coret semua. Itu baca pertama. Baca kedua, saya beli pena 2. Satu warna hijau, satu warna merah, satu warna hitam. Yang penting merah. Kurang penting hijau. Yang tak penting, jangan digaris, mubazir. Baca yang ketiga, saya ringkas. Ayat-ayat saya hafal, supaya tak panjang. Pangkal-pangkalnya, hadis-hadis saya hafal. Ucapan-ucapan ulama saya hafal. Yang agak-agak susah, baru saya ringkas kecil. Yang 300 halaman, saya jadikan 3 lembar. Ringkasan saya kecil. Saya kemana-mana tak bawa buku, ringkasan saya. Jadi kalau ada orang minjam, Mat, kau nggak bawa buku? Aku ringkasan. Pinjam ringkasan kau? Apa kayaknya? Karena yang bisa baca cuma aku. Saya sekamar sama orang Medan. Kamar, tempat tidur dia sini. Asal saya tidur malam. Saya belum tidur. Saya tengok dia meriksa buku saya. Ditengoknya, Somad udah baca halaman berapa? Oh, ditengoknya buku aku. Pas besok, diktat saya itu, saya garis dari belakang. Mak, udah selesai. Begitu saya belajar. Begitu saya belajar. Kenapa serius belajar? Beasiswa 162 pon. 50 pon sewa rumah. 50 pon iuran makan, 20 pon untuk ongkos bis, 20 pon untuk persiapan jajan-jajan, 20 pon disimpan di dalam, mana tahu sakit poneng kepala mencret ube. Tak pernah sekalipun minta duit ke rumah, sekali haram 4 tahun. Tapi saya bukan anak fakir miskin. Sedang moneter, anak Indonesia lulus 100, yang berangkat 74 orang. Dan saya berangkat. Itu menunjukkan apa? Kalian tengok gambar saya naik air acting waktu kuliah dulu. Hah? Kalian tulis, Somad air acting, kenapa? Kalau saya masuk ke kampus Panam tuh dulu, cewek-cewek tuh di atas. Tapi setelah saya ke Mesir untuk minta duit, saya mesti selesai kuliah. Jadi antum kalau mau serius, jangan minta duit.
Kalau pas libur cari dorsmir, cuci motor, jualan loper, koran, jaga warnet. Insya Allah serius untuk belajar. Pacaran, cewek itu mau karena kalian berduit. Kalau ada cewek mau kalian tak berduit, cewek bongak. Habis sholat subuh, bawa foto, bawa surat keterangan kampus, ajukan ke kedutaan Saudi Arabia, minta visa. Cop, dapat visa, naik bis ke Suez, naik kapal laut 2 hari 2 malam ke Makkah. Sampai di Makkah, haji gelandangan. Tak ada hotel, tak ada kamar, tak ada makan. Tidur di Masjidil Haram. Jam 3 pagi udah datang tukang gelar karpet. Haji, 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 haji. Turunlah ke bawah, diusir orang itu. Turun masuk ke kamar mandi depan Hilton. Rupanya kawan-kawan tidur di toilet. Enak kalian di sini ya. Cerita itu ditulis indah. Saya tengok bukunya. Belilah bestseller, ditulis oleh Dr. Agung Irawan, Haji Backpacker. Duduklah di situ setiap hari menunggu kawan mencari tawaran kerja. Dadah Mat, aku udah dapat kerja, katanya. Yalah, selamatlah ya, lu kerja. Jam-jam 12 balik kamu. Kenapa kalian balik? Enggak kuat Mat kerjanya. Apa kerjanya? Pakai helm. Apa pakai helm? Mengupas bawang pakai helm. Biar supaya tahu. Catering. Ada, jadi ustadz dia sekarang, dokter. Tak boleh ku sebut namanya. Man, ada kerja nih. Apa kerja? Membawa jamaah. Berapa orang? 1 bis lah. Nih, tinggal bawa. Jamaah sekalian, kita akan menuju Padang Arafah. Nanti kita akan ke Musdalifah, ke Mina. Nanti di sini. Gitu aja sih. Iya. Oh, berapa jam ini? 2 jam selesai. Iyalah, bereslah. Bawa. Sampailah ke Padang Arafah. Sampai di Padang Arafah, 50 orang tuh berlarian naik ke Jabal Rahmah. Bayangan kita membawa jamaah ini macam membawa kambing yang patuh dan taat. Berlarian, kita tinggal sendiri. Balik, setengah jamaah itu hilang. Tak berani ngambil gaji. Takut kena deportasi, hilang jamaah. Datang kawan menakuti, gawat komat, tangkap polisi. 2 hari setelah itu datanglah kawan membawa. Ini gaji kau bawa jamaah kawan. Loh, tak hilang jamaah tuh. Mereka turun dari pintu sana, naik bis lain. Mat, ada kerja ini. Oh, mantap. Apa kerjanya? Mendorong jamaah sakit. Tawaf 7 putaran, sa'i. Bayangkan antum mendorong di atas, bukan di bawah, di atas 7 putaran. Selesai 7 putaran itu, 7 tambah 7, sa'i 14, hilang tulang betis itu. Dikasihlah $100, $1.500.000 kalau sekarang, kali 15.000. Namun meminta duit ke rumah, tidak. Haram aku minta duit rumah. Pulang ke hotel. Mat, kau tadi mendorong jamaah. Iya. Yang kau dorong tuh kena demam meningitis. Dan demam meningitis itu menular, tak ada obatnya sampai sekarang. Nanti sudah saya tua, saya tulis cerita perjalanan saya itu. Untuk bahan Sami sama Hazik duduk sama cucu-cucu saya. Nanti sekarang tak sempat mau tulis, ada aja halangan. Beda kita sama binatang itu, kita punya cerita dan bisa menceritakannya. Kalau hidup antum tak ada ceritanya, bagus antum jadi kucing.
Cerita antum pontang-panting di Pekanbaru ini, itulah yang akan menjadi cerita indah 20 tahun akan datang. Jadi antum mesti bersusah-susah di sini. Berakit-rakit ke hulu, berakit-rakit ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, sakit-sakit juga kemudian. Kapan bahagianya? Main pantun kawan nih. Generasi itu 3. Generasi pejuang, generasi penikmat, generasi penghancur. Jadi kalau antum sekarang berjuang, anak antum nanti penikmat, cucu antum penghancur. Maka jangan buat merasa zona aman, uncomfortable zone. Kalau antum mau sukses, jangan berada di zona aman. Ponakan saya tak boleh di zona aman. Anak saya tak boleh zona aman. Mesti saya kirim ke Mesir. Kau ku kirim ke Bogor sama anak Ustadz. Ada Ustadznya sini, lupa pula namanya. Ku kirim ke sana. Karena kalau di rumah nanti dia jadi hantu. Kitab yang dibaca di Mesir itu sama baca di Pekanbaru. Kenapa dia disuruh pergi jauh? Supaya dia uncomfortable zone. Jangan berada di zona nyaman. Walaupun kebun sawit bapak kalian sejauh mata memandang, kalian merantau. Kata Imam Syafi'i, safir tajid iwadan amman tufarikum. Merantaulah kalian. Kalian akan dapatkan yang hilang. Kalau kalian kehilangan kawan, jumpa kawan lebih baik. Kalau kalian kehilangan orang terkasih, akan dapat yang lebih sayang. Safir tajid iwadan. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Kau kenapa tak jadi melanjutkan ke Mesir? Gimana Pak Ustadz? Nanti saya nikah sama siapa? La ilaha illallah. Macam tak ada perempuan di dunia ini. Saya mahasiswa semester 1 UIN, tepatnya Fakultas Usuluddin, jurusan ilmu hadis. Sebelum diterima di fakultas, saya sempat tak diridhoi orang tua karena tak bisa memberikan alasan selesai kuliah nanti kerja apa. Katanya masuk umum aja karena lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Jujur saya masuk Fakultas Usuluddin karena direkomendasikan oleh salah satu guru hadis saya. Karena beliau melihat potensi yang besar pada diri saya. Sampai pada akhirnya saya tetap berangkat ke Pekanbaru dengan ongkos saya miliki. Pada awalnya saya sempat tak dikirimi uang oleh orang tua saya selama beberapa bulan. Yang namanya orang tua pastilah tetap memikirkan kondisi. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Apakah saya digolongkan anak durhaka? Tidak memiliki, tidak mematuhi keinginan orang tua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang takut anaknya sekolah agama, nanti kerja apa, mau makan apa, kalian perlu ke rumah sakit memeriksakan otak kalian di mana. Aku khawatir otak kalian itu di samping lambung, atau lambung kalian itu tumbuh di otak. Sengaja Allah buat otak itu di atas, lambung itu di bawah, supaya kalian jangan memikirkan sikit-sikit makan, sikit-sikit makan. Cucuku ini 40 kata atuk saya. Cucuku yang satu ini mesti sekolah agama. Dia menyebut saya Bidu Somad, Abdul Somad. Orang Melayu payah dia bilang Abdul Somad. Bidu Somad ini mesti sekolah agama. Kalau aku panjang umur, aku menyekolahkan dia. Kalau aku pendek umur, kebun kelapa 2 hektar untuk sekolah dia. Atukku kebun kelapanya dikasihnya untuk nyekolahkan aku agama. Ini anakmu sudah mau sekolah agama, kau pula tak ngirim belanja. Nanti kalau kau mati mau dikirim koran. Kata mak saya, kau tak boleh sekolah lain, kau mesti sekolah agama. Aku nanti pilih jurusan apa mak? Kau jangan pilih jurusan lain. Quran hadis itu aja. Supaya cerita kau nanti Quran hadis. Supaya kau jangan cakap tak tentu arah.
Aku mau kau bercakap Quran hadis, Quran hadis. 98 dipesankannya itu. Jangan ambil jurusan lain yo. Quran hadis, Quran hadis. Yo mak. 2008 pulang, buka tes Usuluddin, formasi yang diterima dosen hadis. 10 tahun baru bisa saya memahami cakap maksud. Saya mau berkeras juga mengambil bahasa Arab. Karena saya mau pulang jadi dosen bahasa Arab. Kau ambil Quran hadis, Quran hadis. Waktu saya tengok formasi pengumuman di Riau Pos, yang dicari dosen hadis. Allahu Akbar. Firasat orang tua. Ya, orang tua yang betul, bukan orang tua tak betul. Jumpalah dosen UIN. Saya Pak Ustadz punya adik saya ini sekolah di pesantren, numpang di rumah tante saya di Jakarta. Kamu nanti kalau tamat pesantren mau makan apa? Lihat tuh kakak kamu, insinyur, dokter, PNS. Kamu nanti tamat pesantren mau makan apa? Di mana tante itu sekarang, Pak? Sekarang tante itu dijaga adik saya yang jadi kiai. Pesantrennya besar, sekarang tante itu. Anaknya satu pun tak mengurus. Rasa-rasa mau kudatangi tante itu. Tante makan apa? Tunjukkan bahwa kau benar. Selesaikan kau di jurusan hadis. Tamat situ nanti kau mengabdikan kepada Allah. Insya Allah. Kaya tidak, tapi susah kali pun tidak. Saya ini kurus nih bukan tak makan. Setiap ceramah nih udah makan. Memang takdir tak mau gemuk. Makan teh tarik. Di sini aja yang minum air putih. Lain tahu sendiri lah kalian. Kalau antum tolong agama Allah ini, intan surullah, percaya antum itu. Satu yang kau lakukan, 2 balasan Allah. Intan surullah, kau tolong agama Allah ini 2. Yansurkum, ditolongnya engkau, wa yutsabbits aqdamakum, dikokohkannya kaki. 2 balasan Allah. Ikuti zaman. Bilisani qaumihi, dengan bahasa kaum. Bahasa kaum sekarang IG, buat IG, posting cerita tentang hadis. TikTok, buat akun TikTok. Kau jurusan hadis, satu hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi. Pahala itu pasti, viral itu nasib. Pahalanya pasti, viral itu nasib. Kalau bolehlah waktu ini dimundur kembali ke belakang. Apa yang Ustaz inginkan? Kalau bisa jangan terlalu viral. Susah makan. Susah jalan-jalan. Susah, apapun susah. Mau ke mall paksa betutup ini, betutup ini. Membawa sama istri mau jalan, payah. Jadi tak usah terlalu terkenal. Sedang-sedang aja, bisa jalan kemana, bisa ke Belanda, yang sedang, saya tengok Ustadz yang sedang-sedang, bisa ke Jepang, bisa, awak ke Singapura pun payah. Tidak usah viral-viral kan. Antum serius belajar nih, antum selesaikan hafalan Quran, Allah, kalau Allah sudah berjanji, tolong kau nanti, innaka la tukhliful. Kalau saya, alhamdulillah, tapi bagi saya, orang tua ini cambuk yang paling, tapi bukan saya menyuruh kalian durhaka sama orang tua. Tetap punya cita-cita, kalau berhasil nanti ku bahagiakan sama ayahku, ku senangkan dia. Saya bekerja di salah satu perusahaan penyedia jasa, salah satu perusahaan yang menomorsatukan penciptaannya. Tujuan hadir untuk membantu orang susah. Makin banyak perusahaan bekerja sama dengan kami, makin banyak bantu orang susah. Merekrut pengangguran, membantu janda-janda. Nah, ini tua apa muda? Setiap penghasilan 10% membantu fakir miskin anak yatim. Setiap pagi sebelum sholat,
Pagi kami sholawat bersama, baca Asmaul Husna, berdoa, ngirim Fatihah untuk diri sendiri, orang tua, mendoakan 10 orang teman, tadarus Quran. Yang ingin saya tanyakan, apa boleh kami merekrut orang susah dijadikan pekerjanya di perusahaan kami ini, Pak Ustadz? Kalau kalian menerima pegawai, lebih memprioritaskan orang susah, bukan mengeksploitasi orang susah, gajinya tetap sama dengan orang tak susah, maka kalian sudah menolong. Apa janji Allah untuk orang yang menolong orang susah? Man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan orang yang susah, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, dimudahkan Allah dia dari kesusahan hari kiamat. Man farraja an muslimin kurbatan min kurubid dunya, siapa yang melepaskan saudaranya dari huru-hara kesulitan dunia, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah, min yaumil qiyamah, maka dilepaskan Allah dia dari malapetaka hari kiamat. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi, Allah akan menolong saudaranya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Maka saya minta, ini ada grupnya. Berapa grup kita sekarang? 400. Saya tak mau kalian datang ngaji pulang, datang ngaji pulang. Itu bukan pengajian, itu namanya penikmat kajian. Di sini ada yang punya dorsmer, ada yang mobilnya kotor, ketemu dia. Bukan gratis. Daripada duit itu keluar. Di sini ada yang anak yatim, ada yang bingung. Aku bingung Pak Ustadz, duit ini mau aku campakkan kemana? Jadi itulah jadi wasilah. Maka admin di situ mesti kreatif, admin. Saudara sekalian, ini ada anak muda kita yang baru selesai tamat. Kira-kira ada nggak yang ada lowongan ya? Kalau dia minta kan malu dia. Admin lah yang kreatif menawarkan. Bapak Ibu ada yang anak gadis nggak? Kebetulan ada. Potong komen. Ada yang baru tamat? Enggak, untuk saya, kata dia. Apanya maksud kau nih admin? Jadi Nabi itu dulu begitu. Nabi itu bukan sekedar ceramah di masjid, dipersaudarakannya. Ini Ansor, ini Muhajirin, ini Abdurrahman bin Auf, ini Sa'ad bin Rabi, ini Abu Darda, ini Salman Al-Farisi, bersaudara. Saya mau kajian kita ini. Tapi saya tak punya waktu untuk mempersaudarakan. Jadi kalianlah yang mengatur itu semua. Mudah-mudahan grup ini bertambah berkah, tambah silaturahmi. Kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.